Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini kalimat yang sudah sering beredar kemana-mana. Kalimatnya benar, tetapi tujuannya yang batil. Kalimatnya ini benar, tetapi tujuannya lah yang kebatilan. Karena ingin mengadu domba, tetapi justru mereka yang menuduh kepada orang-orang yang meneliti nasab dituduh sebagai pengadu domba. Padahal aslinya mereka lah yang mengadu domba. Karena banyak sekali kaum muslimin dari zaman ke zaman, jumlahnya berjuta-juta orang yang berguru ilmu agama tidak pernah membahas apakah nasab gurunya itu mutasil ataukah munqati kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan para habaib alwi di Indonesia sangat arogan. Nasabnya diteliti secara ilmiah, tetapi menuduh bahwa itu adalah kebencian, ingin mengadu domba. Ini adalah framing yang licik, sangat licik. Kalimatnya benar, tapi tujuannya kebatilan. Dan ini sudah sering sekali dilakukan oleh oknum-oknum yang memang sangat licik. Zaman dahulu, zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pernah juga terjadi kalimat-kalimatnya benar tetapi membingungkan orang awam. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimatu haqqin, kalimatnya hak, kalimatnya benar. Kalimatnya benar, urida biha batilun, tetapi yang diinginkan dengan kalimat itu adalah kebatilan. Oleh sebab itulah, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia harus paham nih tentang siasat-siasat licik orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Yang pertama, ada kalimat yang benar tapi tujuannya salah, tujuannya batil, yaitu tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalimatnya benar. Kalimatnya benar. Kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimat seperti ini benar, tetapi yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan kalimat tersebut adalah kebatilan. Karena kalau orang tidak paham tentang hukum-hukumnya Allah yang dijelaskan oleh para ulama, maka akan termakan dengan slogan-slogan bahwa tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Nah, bagi orang-orang yang tidak paham ilmu agama langsung mengikut kelompok mereka, padahal salah. Kalimat seperti ini yang dimaksudkan salah menipu orang-orang awam. Kemudian yang kedua, ini yang baru-baru menyebar di Indonesia. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini kan kalimat yang sudah disebar-sebarkan di mana-mana setelah viralnya tentang penelitian nasab. Nasab para habaib alwi diteliti dan banyak sekali yang sudah membatalkannya karena memang tidak ilmiah sama sekali. Nasab dari Rasulullah SAW yang sudah berjalan 1400 tahun lebih, tetapi ternyata nasabnya para habib di Indonesia itu mentok-mentok ya 3839. Jadi jalur 3839. Padahal kalau dihitung secara ilmu nasab, secara ilmiah, ya seharusnya 50 lah, 50 generasi ke atas. Lah ini enggak. Oleh sebab itulah meneliti nasab itu tidak berarti membenci, hanya saja meluruskan. Justru malah mencintai. Jadi orang yang meneliti nasab itu justru mencintai. Mengapa mencintai? Karena jangan sampai kita menisbatkan nasab kita kepada yang tidak jelas. Kemudian kita ngaku-ngaku. Nah, barang siapa yang mengaku-ngaku pada nasabnya orang yang tidak benar, maka juga akan dilaknat. Oleh sebab itulah, bukan hanya orang yang membatalkan nasab saja yang dilaknat. Orang yang membatalkan nasab, tetapi nasabnya itu betul-betul sahih, betul-betul sudah disepakati sahih dan dibatalkan, itu orang itu dilaknat. Tetapi kalau ada orang yang meneliti tentang nasab yang meragukan, maskuk, yang meragukan ini diragukan di mana-mana, kemudian dituntut secara ilmiah, berbagai macam disiplin ilmu dilakukan,
dan ternyata tidak terkonfirmasi bahwa nasab itu sambung sampai kepada Rasulullah SAW, justru ini menyelamatkan semuanya. Sang pertama menyelamatkan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW agar tidak senantiasa mengaku-ngaku. Harus lebih ikhtiyat, hati-hati. Harus lebih hati-hati. Yang kedua, menyelamatkan orang-orang yang akan mungkin dibodohi oleh mereka. Jadi sekali lagi, kalau ada framing yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah kalimatnya benar, tetapi tujuannya adalah kebatilan. Hal ini berbeda dengan kaidah usul fikih di dalam hadisnya Rasulullah SAW tentang hukuman seorang pemimpin. Sabda Rasulullah, "Innal imama ayyukhti'a fil 'afwi khairun lahu min ayyukhti'a fil 'uqubati." Sesungguhnya seorang pemimpin, seorang imam pemimpin ini jika salah di dalam memberikan maaf, yaitu lebih baik baginya daripada dia salah di dalam penyiksaan memberikan hukuman. Nah, ini masalah hukuman yang dilakukan oleh seorang imam, seorang sultan, seorang pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu lebih baik memaafkan. Jadi memaafkan tetapi salah itu lebih baik daripada dia salah menghukum. Ya, itu kalau kaidah untuk pemimpin. Nah, ada lagi framing, pembatal nasab Ba'alwi adalah orang-orang yang membenci sesama saudara muslim. Ini dilakukan di mana-mana. Setiap orang yang membahas nasabnya Ba'alwi dituduh membenci sesama muslim. Nah, masalahnya nih, mengapa terjadinya orang-orang NU sampai berani meneliti nasabnya Ba'alwi? Ayo dijawab. Padahal di Indonesia ini kelompok Muhammadiyah nggak menerima mereka, nggak menerima Ba'alwi, nggak menerima para habaib. Orang-orang Muhammadiyah itu mendudukkan seluruh jamaahnya sama, yang penting Islam. Orang-orang Persis sama dengan Muhammadiyah. Jadi para habaib Ba'alwi di Indonesia hanya dimuliakan oleh orang-orang di Nahdlatul Ulama. Nah, pertanyaannya, mengapa tiba-tiba orang-orang Nahdlatul Ulama bangkit satu persatu untuk meneliti nasabnya para habaib Ba'alwi? Ayo dijawab. Karena memang mereka inilah yang pada awalnya membuat kegaduhan, kerisauan. Akhlak mereka di mana-mana mendudukkan orang pribumi seperti jongos. Orang-orang pribumi diperlakukan seperti jongos, seperti orang yang tidak punya aji sama sekali. Enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Nah, aneh bagi orang-orang pribumi yang masih mati-matian membela para habaib. Ini persis mentalnya para jongos-jongos Belanda. Oleh sebab itulah bangkit wahai pribumi. Kita orang pribumi lebih hebat. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki hak dan kewajiban yang sama. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah fid din wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.